yang membanggakan salah satu penulisnya itu adalah putra Indonesia. Siapa itu? Kira-kira siapa? Yang jelas bukan Soekarno. Emil Salim. Emil Salim. Lalu pembangunan berkelanjutan itu mendapatkan momentum pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, tempat untuk Olimpiade tahun 2002, dan melahirkan sebuah agenda namanya Agenda 21. Agenda 21 itu tidak ada kaitannya dengan Cinema 21. Kalau Cinema 21 itu konon katanya 21 itu kaitannya dengan pemiliknya. Pemiliknya siapa tuh? Katanya Suprikat Mono. Dwi itu kan 2, Mono itu 1. Itu kota atik kan tuh. Agenda Cinema 21. Nah, agenda 21 itulah agenda menghadapi abad ke-21. Ya, pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan yang harus dilaksanakan dengan prinsip tadi, 3 pilar tadi. Selama ini kan titik beratnya pada pilar ekonomi. Di Afrika, kemudian Bapak, di Johannesburg, 10 tahun setelah Rio itu diselenggarakan World Summit on Sustainable Development. Ada 3 isu yang dibahas waktu itu. Satu adalah poverty eradication. Pengentasan kemiskinan. Yang kedua adalah reduction of unsustainable consumption. Kalau pengentasan kemiskinan sudah jelas ya. Kalau unsustainable consumption itu seperti apa? Konsumsi tidak berkelanjutan. Nggak ada whiteboard ya, Mas? Whiteboard. Dosennya itu modalnya cuma ngomong sama nulis aja. Ngomongnya udah, cuma nulisnya nggak ada, terus repot itu. Unsustainable consumption itu misalnya seperti apa itu, Bapak? Penggunaan produk-produk yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam yang tidak ramah lingkungan. Oke. Misalnya apa itu, Pak? Misalnya apa, Pak? Betul itu? Minyak. Minyak, oke. Energi fosil berarti ya? Energi fosil, betul. Posisi kita dalam kaitan dengan energi itu berapa, Pak? 95% konsumsi energi kita tergantung pada energi fosil. Minyak bumi, gas alam, batu bara. Baru 5% energi baru terbarukan, seperti surya, air, angin, panas bumi, biogas, biomas. Nah, kondisi seperti itu menempatkan kita itu pada dua hal, dua posisi kritis. Yang pertama adalah yang disebut sebagai insecurity energy, ketidakamanan energi. Kalau baca di Kompas 3-4 hari yang lalu itu, Pertamina itu
sudah mengimpor sekitar 800.000 barel. Kebutuhan kita 1,6. Jadi sudah sangat tergantung ya. Ini memang minyak mentah lalu kita olah menjadi Pertamax premium dan sebagainya. Kasaran batu bara juga semakin menipis. Itu satu. Insecurity energy, tidak amanan energi. Yang kedua itu implikasi dari penggunaan dominan energi fosil itu membawa apa? Membawa serta apa? Emisi produksi CO2, komponen dari gas rumah kaca yang memicu terjadinya global warming dan perubahan iklim. Bumi makin panas. Kalau waktu saya masih SMA ada film namanya Bumi Makin Panas, dibintangi Susana. Memang betul-betul panas karena suasananya. Sekarang buminya memang panas betul. Tahun 73 ya. Udah bapak mungkin ada yang belum lahir kali ya. Kecuali bapak. Bapak sesuai saya lah. 4. Lahir 4? Oh iya masih saya lebih tua. Jadi mungkin belum ingat kalau ada Bumi Makin Panas, belum makin panas. Tahun 70-an kok itu. Yang ketiga adalah recognition of the limitation of environmental carrying capacity. Mengakui keterbatasan daya dukung lingkungan. Ibu dan Bapak bicara tentang pembangunan berkelanjutan dari segi spirit ya, nggak bisa dibesar lagi Pak ya. Ya. Kita itu punya GBN pertama tahun 73 ya berapa? Di situ sudah mengamanatkan ini. Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasional. Rasional itu maksudnya apa? Dengan perhitungan aja. Tidak membabi buta. Penggalian sumber kekayaan alam harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijakan yang menurut dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Jadi ini kalau kita cermati betul Ibu dan Bapak, definisi pembangunan berkelanjutan tadi ada di sini spiritnya, ya kan? Digunakan secara rasional, tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijakan menyeluruh dengan memperhitungkan generasi yang akan datang. Coba tadi kan 72 itu baru konferensi, 83 Oktober baru 87. Momentum pada tahun 2002. GBN kita sudah mengamanatkan tahun 73. Apa nggak hebat ya? Coba. Indonesia itu kan luar biasa dari segi gagasan. Ya kan? Para penyusun GBN itu luar biasa, visioner gitu. Sayangnya implementasinya saja medley. Kalau gagasannya luar biasa. Kalau begitu belum ada negara berkembang yang lain yang berpikiran seperti Indonesia. Dan Ibu dan Bapak, pada dokumen GBN berikutnya
GPN 78 dan seterusnya sampai 98 ya. 2004 kan diganti dengan Propernas dan rencana pembangunan jangka panjang nasional. Itu semua spirit pembangunan berkelanjutan itu ada di sana. Dan Bapak yang tiap hari berkutat dengan perencanaan pasti sudah hafal ya. Ada di sana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Ini GBN yang terakhir. Saya kira spiritnya sama. Kita lanjutkan aja. Pakai di situ deh, coba deh. Nggak bisa. Tadi pembangunan berkelanjutan. Sekarang kita masuki yang kedua tentang MDGs. Millennium Development Goal. Gagasan ini dicetuskan pada bulan September tahun 2000 di New York oleh para pemimpin dunia. Tekad untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Dirumuskan 8 tujuan pembangunan milenium tahun 2000 dan diharapkan tuntas tahun 2015 kemarin. Oke, saya kira tadi. Nah, 8 itu kan. Kita lihat yang uraiannya berikutnya deh. Next. Uraiannya yang satu persatu. Nah, satu adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan ekstrim. Ini sejalan dengan pilar yang pertama, pertumbuhan itu untuk memenuhi kebutuhan. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua, kesetaraan gender, menurunkan angka kematian, kesehatan ibu. Terus memerangi HIV dan AIDS, malaria serta penyakit lainnya, memastikan kelestarian lingkungan, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Nah, mari kita lihat posisi MDGs kita sampai dengan tahun 2015. Ini barangkali sudah ada updated, mohon maaf kalau ini catatan saya sekitar tahun 2012-2013. Jadi status MDGs kita dalam konteks Indonesia, 35 juta penduduk masih di bawah garis kemiskinan. Proporsi penduduk yang memiliki akses air bersih dan sanitasi tidak meningkat secara signifikan. Lebih dari 30% penduduk di perkotaan dan 50% di pedesaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Terus sebagai itu dan sebagainya. Nah, yang menarik dari segi lingkungan ini, Ibu dan Bapak, catatan dari segi lingkungan itu lebih banyak difokuskan pada kehilangan hutan kita, konservasi ya. Jadi ini yang paling bawah.
kehilangan 3,5 juta hektar hutan per tahun. Sebenarnya Sarman ini angkanya itu tidak selalu sama ya. Kalau taruhan saja hanya 2,5 juta ya. Di sini yang MDGs itu 3,5 juta. Jadi di era Orde Baru itu 1,6 juta per hektar per tahun. Lalu ketika reformasi malah tambah. Taruhan saja 2,5 juta antara itu. Nah, nanti pertanyaannya mengapa hutan ini? Nah, MDGs itu seharusnya dicapai pada tahun 2015. Jadi ada satu transisi dari MDGs ke SDGs. Baik, kemudian Bapak, kan ada 3 hal. Satu adalah sustainable development. Yang kedua adalah SDGs. Kita sudah dapat 2. Barangkali ada klarifikasi sebelum kita lanjutkan dengan yang ketiga.